Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lagi ya terkait konfigurasi server. Di sini saya masih pakai Ubuntu versi 18.04 dan di kesempatan kali ini saya ingin coba menjelaskan terkait konfigurasi proxy server. Jadi saya di sini menggunakan Squid. Saya menggunakan Squid untuk proxy server ya. Sebelum itu mungkin barangkali ada teman-teman yang belum tahu proxy server itu apa. Jadi proxy server ini adalah suatu layanan di mana kita menyediakan server untuk menyimpan caching dari suatu website yang diakses oleh setiap user yang ada gitu. Jadi kita membuat layanan dan user bisa menggunakan layanan kita sehingga ketika user mengakses suatu website dia ada cachingnya. Jadi kalau ada caching ini artinya ketika mengakses website itu dia tersimpan beberapa cache ketika mengakses website tersebut. Jadi dia akan langsung loading gitu. Loadingnya selesai, lebih cepat selesai karena beberapa package cachingnya disimpan di server kita. Jadi itu kegunaan dari proxy server. Proxy server sendiri ya kalau misalnya saya bilang sih di settingnya di ini ya di browser atau di konfigurasi. Ini di browser, di option bisa kita lihat atau di konfigurasi Windows ada konfigurasi untuk proxy-nya. Tapi nanti saya akan implementasi pada Firefox, jadi kita akan konfigurasi proxy kliennya pada Firefox dan diarahkan ke IP address server yang saya setting ini ya, yang saya setting ini. Jadi kita akan langsung aja setting konfigurasi proxy. Pertama-tama kita akan install dulu package Squid-nya ya. Package Squid-nya kita tinggal install apt get install Squid. Biasanya sih di versi 18.04 ini kita nggak perlu update atau upgrade versi Ubuntu-nya. Dia udah ada Squid, package Squid-nya udah ada. Nah ini tinggal lagi proses download, lalu install. Jadi kita tunggu. Oh ya, kalau saya bilang kalau misalnya konfigurasi proxy ini ibaratnya kayak mengarahkan port ini ya, port web supaya diarahin ke port proxy yang kita konfigurasi dulu. Jadi begitu kita install proxy ini, proxy Squid ini, dia akan menggenerate port untuk service-nya. Jadi di sini port yang digunakan itu kalau nggak salah 3128. Kita bisa cek dengan menggunakan Nmap. Ini Nmap-nya belum diinstal, kita install dulu. apt get install Nmap. Jadi kalau mau cek-cek package service itu bisa menggunakan perintah Nmap, aplikasi Nmap, package Nmap ya. Nmap localhost. Jadi di sini ada dua. Yang pertama service SSH, yang kedua service Squid yang baru saya install tadi. Terus kita coba konfigurasi ini ya, Squid-nya. Jadi di Squid ini bisa beberapa kita konfigurasi seperti uh, jadi konfigurasinya itu ada di directory etc squid squid.conf. Terus kita konfigurasi. Nah, beberapa konfigurasi yang bisa kita setting seperti contohnya apa ya? HTTP port. HTTP port dia nggak kelihatan ya. Nah, ini HTTP port. Nah, defaultnya 3128 begitu pertama kali kita install ya. Nah, kalau kita mau ganti bisa di sini. Cuman kalau saya biarin default, jadi kita nggak ke setting-setting HTTP port. Tapi kita pada video kali ini saya ingin coba melakukan blokir akses atau ibaratnya access list ya. Jadi apa yang mau kita berikan allow atau yang kita mau deny itu bisa kita setting pada proxy di squid.conf ini. Nah, kalau mau konfigurasi access list itu kita tinggal cari HTTP akses karena dia banyak sih ya. Saya carinya kayak gini sih biasanya, Daniel. Kalau mau nyari kita tinggal kalau pakai editor Nano itu bisa menggunakan Ctrl W ya kalau mau nyari kata-kata. Mau nyari suatu kata di editor Nano. Nah, ini nih.
Nah, access listnya kalau kita mau taruh access list, kita bisa taruh di sini ya. Jadi di sini ada tulisan insert your own rule here to allow access from your client. Jadi semua rule-nya itu ditaruh di sini. Nah, ini secara default untuk konfigurasi Squid itu dia akan mendeny all. Jadi artinya nggak ada konfigurasi yang di-allow sama sekali. Kalau kita misalnya mau tes dulu ya, kita mau tes bener nggak sih kalau misalnya kita pasang proxy ke arah server ini, maka dia akan ditolak gitu. Ini misalnya kita akses dulu ya, kita coba akses ini tanpa proxy. Nah ini bisa. Sekarang kita coba lihat IP-nya. etc sorry if config. Nah ini IP-nya 10.10.149. Tadi portnya 3128 ya. Nah settingnya kita tinggal setting di options. Terus kita masuk ke settings. Biasanya kalau di Mozilla di settings di general di paling bawah network settings untuk Mozilla terbaru yang sekarang. Nah ini manual proxy configuration kita tinggal setting. Nah ini udah saya setting sih, udah saya coba juga sebelumnya. 149 portnya 3128. Ini kita checklist saja biar sama ya. Karena port di Squid-nya itu juga di allow untuk HTTPS, FTP untuk proxy-nya. Terus kita oke. Kalau udah kita oke, kita coba akses Google. Nah, ini yang saya bilang default konfigurasinya itu dia masih deny all. Tapi kalau misalnya kita mau konfigurasinya lagi, nih ya, HTTP access deny all, kita coba ganti jadi allow all ya. Nah, kalau udah di setting kayak gitu, kita perlu restart service dulu ya. Squid restart. Kita tunggu. Jadi kalau kita konfigurasi, udah kita konfigurasi, jadi setiap package yang ada di Linux itu, setiap kita udah selesai konfigurasi, kita perlu restart service-nya, supaya konfigurasinya berjalan. Oke, terus kita coba akses lagi ya. Dia otomatis udah bisa, karena kita udah allow. Tapi harusnya itu nggak di allow sih, karena settingan kita mau bikin access list, kita coba bikin access list sekarang. Jadi kita coba balikan lagi konfigurasinya. Deny all. Sorry, allow all. Udah saya ganti. Oke, ini kita coba balikan lagi ya. Karena dia memang seharusnya deny all sih. Jadi kita bikin whitelist di konfigurasi role-nya ini ada di sini. Nah, role-nya ini berupa access list. Jadi kalau kita mau konfigurasi access list, kita tinggal tambahkan perintah access list ACL ya. ACL terus misalnya di sini my PC. Jadi karena di sini fungsi perintahnya deny all, jadi yang di atasnya kita allow. Jadi allow all, allow beberapa istilahnya ya kalau dalam firewalling, allow beberapa, deny semuanya. Nah, misalnya di sini saya coba konfigurasi ACL my PC search. Nah, IP-nya berapa? 192.168. Sorry, IP-nya berapa ya? 10.10.10.254. 10.10.10.254. Terus kita tinggal tambahin lagi ya. Misalnya di sini saya udah allow 10.10.254, terus kita coba mau blokir beberapa website. Untuk blokir website itu sebenarnya ada caranya sih. Jadi caranya itu ACL blokir website misalnya. Ini DST domain. Nah, di sini kita tinggal cari filenya. etc squid. Nanti saya mau bikin di sini ya, blokir.txt. Nah, kita save dulu, terus kita tambahkan perintah untuk bikin file ya, menggunakan perintah nano. Tapi kita cek dulu, udah ada belum? etc squid. Nah, nanti saya mau bikin di sini. Jadi nano etc squid blokir.txt. Kita tinggal tambahin misalnya apa? Misalnya domain apa yang mau kita blokir, .facebook misalnya.
terus .twitter, terus apa lagi, .kaskus.com, .detik.com, dan lain-lain lah ya. Itu aja ya. Kita save. Nah, kita config lagi, belum selesai yang tadi. Kita cari lagi http access deny all. Nah, ini kita tambahin lagi di bawahnya. Jadi ini baru kita ini aja ya. Baru kita mounting aja istilahnya. Baru kita di sini tambahin http access deny, misalnya deny blokir underscore web. Jadi istilahnya yang di atas ini kita bikin konfigurasinya, terus letak filenya di mana, dan ini konfigurasi untuk DST domain. Nah, ini baru kita bikin blokirnya ya. Blokir webnya ada di sini, http access deny blokir web. Terus kita tambahin lagi http access allow my PC. Jadi my PC ini jangan lupa di allow, jangan cuman hanya tambahkan access listnya aja, tapi perlu kita allow juga untuk http aksesnya. Kalau udah kita save, etc init.d, jangan lupa di restart ya, squid restart. Nah, kita coba buka kompas.com. Tadi kompas kan nggak diblok ya, kompas.com nggak diblok. Nah, sekarang kita coba buka detik.com. Nah, detik.com nggak bisa kayak gini nih keterangannya. Detik.com. Terus kalau kita buka facebook.com gimana? Nah, kayak gini ya. Nggak bisa juga. Terus kita buka twitter.com. Nah, Twitter bisa, cuman ya jadi ini mungkin karena Twitternya itu nge-cache di browser saya, jadi dia begitu kita refresh home-nya dia nggak bakal bisa. Emang Twitter canggih sih deh. Apalagi tadi satu lagi, Kaskus ya. Kaskus juga nggak bisa. Nah, kalau kita mau allow lagi ya tinggal kita hilangin aja sih dari blokir.hcl-nya. Blokir.txt-nya ya. Ini kita config Facebooknya misalnya kita hilangin. etc init.d, nggak perlu di restart sih karena kita cuman konfigurasi blokir.txt otomatis. Oh, perlu di restart juga ya. Kita restart juga ya. Nah, kita coba cek lagi facebook.com. Nah, ini udah bisa. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, ini facebook.com. Nah, kalau misalnya kita lihat dari, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, konsep dari proxy itu kayak gimana. Jadi, untuk akses website, dia kan menggunakan port 80 ya. Jadi, untuk semua port website ketika menggunakan proxy, dia akan diarahkan ke server. Jadi, misalnya di sini ya, misalnya ada, bentar, ini nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Misalnya saya setting 149, artinya saya mengarahkan koneksi proxy-nya ke server ini, gitu kan? Nah, baru dari server ini baru dibikin aksesnya ke web server yang apa? Yang kita akses. Nah, tujuannya di server yang kita setting ini itu nyimpen caching, namanya caching. Nah, caching ini ya fungsinya itu untuk biar nge-save ketika user mengakses suatu website, dia nge-save gitu. Misalnya kita akses kompas.com. Dia nge-save kompas.com pada cachingnya si proxy server. Jadi begitu diakses kembali, dia otomatis lebih cepat untuk loading page-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk konfigurasi proxy ini banyak sih ya, tapi saya di sini cuma jelasin terkait blokir saja. Mungkin akan saya jelaskan terkait caching dan masalah-masalah lainnya terkait proxy di Squid di lain kesempatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat para pendengar. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.